Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope all of you is fine. Okay, before we start, let's pray together. Mari kita awali kelas dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Okay, this is my first time I'm teaching in SMPN Padalarang. So allow me to introduce myself. My name is Rifai Nurrohat. So for today's meeting, we will discuss about narrative text. Ini sudah mengirim materinya di grup WhatsApp. Kalian bisa lihat. Oke, yang kita bahas kali ini adalah definition of narrative text, the purpose, the type, generic structure, language features, and the example. So, untuk yang pertama ada definition. Definition of narrative text is an imaginative story to entertain the reader or listener. Jadi teks naratif ini adalah sebuah cerita imajinatif atau khayalan yang tujuannya untuk menghibur seseorang. Nah, apa sih purpose atau tujuan dari naratif teks ini? Kalian bisa lihat untuk yang pertama, to entertain the reader or listener. Jadi untuk menghibur si pembaca atau si pendengar mengenai cerita naratif teks ini. Nah, untuk yang kedua, to amuse, sama untuk menghibur, dan yang ketiga to teach us to have good character. Jadi di sini teks naratif ini mengajari kita untuk mempunyai karakter yang baik atau yang bagus. Nah, yang terakhir to make us learn something from the story. Jadi membuat kita atau mengajari kita tentang sesuatu dari cerita teks naratif ini. Nah, di sini ada banyak jenis dari teks naratif. Kalian bisa lihat yang pertama ada fairy tale atau dongeng. Nah, fairy tale ini adalah cerita dongeng atau khayalan yang sebenarnya tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya ada Snow White, Cinderella, dan yang lainnya. Nah, untuk yang kedua ada fable. Fable adalah cerita tentang binatang. For example, kancil dan buaya, a hungry crocodile, the ant and the dove. Jadi di dalam teks fabel ini adalah tokoh utama dari teks fabel atau cerita ini adalah binatang yang biasanya mereka itu bisa berbicara layaknya manusia. Nah, untuk yang ketiga ada folktale. Folktale ini adalah cerita rakyat. Kalau di Indonesia itu ada Sampuriang, Malin Kundang. Terus yang keempat ada legend atau legenda. Nah, legenda ini biasanya menceritakan tentang asal-usul suatu tempat. Nah, yang misalkan ada asal mula Banyuwangi atau the story of Toba. Jadi legenda ini tuh menceritakan asal-usul suatu tempat. Oke, Miss kasih waktu untuk kalian 5 menit untuk mencatat apa yang sudah Miss jelaskan sampai type of narrative text. Nanti kita lanjut ke generic structure, language features, and example. Oke guys, kita lanjut ya ke generic structure. Nah, untuk yang pertama di sini ada orientation. Apa sih orientation ini? Orientation ini adalah pengenalan tokoh, tempat atau waktu. Jadi di dalam teks naratif ini
Biasanya untuk paragraf pertama itu ada orientation. Nah, yang kedua ada complication, yaitu masalah atau konflik dari cerita tersebut. Untuk yang ketiga ada resolution atau penyelesaian masalah atau konflik dari cerita tersebut. Nah, yang terakhir ada reorientation. Reorientation ini sebenarnya opsional, jadi tergantung dari teks cerita tersebut ada atau tidak gitu. Nah, reorientation ini adalah nilai-nilai moral yang kita bisa ambil dari cerita naratif ini. Di dalam teks naratif pasti ada nilai moralnya, tetapi ada yang dicantumkan, ada juga yang tidak. Kalau misalkan dicantumkan, berarti itu disebut reorientation. Nah, lalu bagaimana sih cara agar kita tahu nih teks yang kita baca atau yang kita dengar itu termasuk naratif teks atau bukan? Nah, di sini ada language features atau ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif. Jadi kalian bisa tahu nih nanti yang kalian baca atau yang kalian dengar itu termasuk naratif teks atau bukan. Nah, untuk yang pertama ada adverb of time. Adverb of time ini adalah keterangan waktu ya. Jadi biasanya di naratif ini waktunya itu lampau. Seperti contohnya ada once upon a time, one day, long time ago. Terus yang kedua, naratif teks ini tensisnya itu berbentuk past tense. Nah, past tense ini menunjukkan kejadian atau kegiatan yang dilakukan di masa lalu atau di masa lampau. Contohnya ada she lived in the castle. Dia hidup di kastil. Nah, lived ini kan ada di belakang ed. Nah, ed ini menunjukkan past tense karena menggunakan verb kedua. Nah, terus yang selanjutnya ada he saw a princess. Dia melihat putri. Nah, saw di sini berbentuk verb kedua dari see, saw, sing. Yang ketiga ada time conjunction. Time conjunction ini ada then and when. Nah, selanjutnya ada action verb. Action verb ini adalah kata kerja yang seseorang lakukan gitu. Contohnya killed, jumped, walked. Nah, kenapa ini berbentuk kata kerja kedua? Karena di naratif teks ini menggunakan past tense. Jadi verbnya itu menggunakan verb kedua. Nah, untuk yang selanjutnya ada specific character. Nah, specific character ini adalah karakter-karakter atau pemeran-pemeran dari cerita naratif teks. Nah, misalkan ada Cinderella, Snow White, Monkey, Crocodile, Sang Kuryang, dan yang lainnya. Dan untuk yang terakhir ada direct speech. Direct speech ini adalah kalimat langsung. Jadi biasanya direct speech ini ditandai dengan tanda kutip ya. Ini contohnya, why are you crying, friend? Kenapa kamu menangis? Terus yang selanjutnya ada oh God, I don't have dress. Nah, di sini ada contoh dari naratif teks. Kalian bisa menulis informasi-informasi apa saja yang bisa kalian dapat dari cerita Cinderella ini. Selagi kalian menulis, Miss bakal ceritain teks naratif ini ya. Once upon a time lived
a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsisters. Nah, pada suatu hari hiduplah seorang gadis bernama Cinderella. Dia hidup bersama mama tiri dan juga kakak tirinya. Her stepmother and stepsisters treat her badly. Jadi mama tirinya dan kakak tiri perempuannya memperlakukan dia itu sangat buruk. One day, a prince of kingdom invite all girls to the ball. Jadi suatu hari ada pangeran dari kerajaan yang mengundang semua gadis perempuan untuk pergi ke pesta. Cinderella wanted to go there, but she didn't have beautiful dress. Oh God, I don't have dress. Cinderella ingin sekali pergi ke sana, tetapi dia tidak mempunyai dress yang bagus atau yang cantik. Lalu Cinderella berkata, oh Tuhan, aku tidak mempunyai dress atau gaun. A fairy godmother helped her. She changed her dress into beautiful ones. Jadi di sini ada peri yang menolong Cinderella. Dia mengubah gaunnya Cinderella menjadi gaun yang sangat cantik. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Cinderella pergi dan Cinderella bertemu dengan pangeran, lalu pangeran jatuh cinta kepada Cinderella. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Oke, kita analisis ya teks ini bareng-barang. Untuk yang pertama, once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsisters. Nah, di sini untuk paragraf pertama itu di struktur naratif teksnya itu ada orientationnya. Lalu di paragraf ini juga ada adverb of time-nya, yaitu once upon a time, dan ada juga specific karakternya, yaitu Cinderella, stepmother, and stepsisters. Oke, untuk paragraf yang kedua, her stepmother and stepsisters treat her badly. One day, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Cinderella wanted to go there, but she didn't have beautiful dress. Oh God, I don't have dress. Nah, di paragraf kedua ada juga spesifik karakternya, yaitu prince atau pangeran. Lalu ada untuk struktur kebahasaannya dari teks ini ada complication. Complicationnya apa sih? Cinderella ingin pergi ke acara tersebut, tetapi dia tidak mempunyai gaun yang cantik. Nah, lalu di sini ada action verb-nya, ada treat, ada invite. Treat itu memperlakukan dan invite itu mengundang. Dan di sini juga ada direct speech-nya. Direct speech itu tandanya ada tanda kutip. Oh God, I don't have dress. Oke, di paragraf terakhir ada a fairy godmother helped her to change her dress into beautiful one. Then Cinderella came to the ball, a prince fell in love with her, they got married and lived happily ever after.